Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Anak-anak, untuk hari ini yang tidak hadir siapa ya? Masuk semua? Alhamdulillah. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita kembali ke pembelajaran kedua. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari apa? Kenali potensi. Untuk hari ini kita masuk ke jurus kedua. Sehingga kamu akan Bu Endi jadikan pendekar lagi ya untuk berpetualang masuk di jurus yang kedua. Jurus yang kedua di sini adalah kelola emosi. Ya, jadi kalau kemarin sudah kenali potensi, sekarang kita masuk ke kelola emosi. Sebelum kita membahas tentang kelola emosi, mari kita mencairkan suasana dulu. Ya, bagaimana kalau kita bernyanyi bersama-sama? Setuju tidak? Ayo kita berdiri semua. Konsistensi dan jalan koneksi, kolaborasi dan menata situasi. Kita masuk ke jurus kedua. Jurus kedua tentang kelola emosi. Kira-kira emosi itu apa tak? Ya, kalau kamu ingin tahu, emosi itu perasaan kah? Perasaan yang kuat yang ada pada diri kalian semua. Seperti apa? Coba. Seperti kalau kamu jengkel, itu termasuk emosi. Jadi emosi itu perasaan, ya, perasaan yang kuat yang ada pada diri masing-masing orang, masing-masing anak, ya, seperti marah, ya, sedih, galau, cinta itu termasuk perasaan, ya, terus takut, bangga, gembira, ya, pokoknya perasaan yang muncul tiba-tiba pada diri masing-masing orang dalam situasi yang berbeda-beda itu masuk kategori emosi. Sehingga emosi itu bisa masuk emosi positif dan negatif. Nah, kalau dihubungkan dengan kelola, itu kira-kira apa? Kelola itu apa? Nah, mengatur. Ya, kelola itu bisa diartikan mengatur, mengendalikan. Jadi kalau digabungkan dengan emosi yang tadi perasaan, jadi secara singkatnya apa? Mengelola emosi, mengatur atau mengendalikan perasaan itu. Jadi materi hari ini berkaitan dengan itu dah. Jadi kita diharapkan bisa mengatur, mengendalikan, mengelola perasaan kita, baik perasaan yang positif maupun perasaan yang negatif. Itu yang sekilas Ibu sampaikan terlebih dahulu. Sebelum kita lanjutkan pemaparan materi, kita akan kenali dulu. Nah, kenali dulu macam-macam perasaan. Ya. Di sini nanti ya, jadi akan menayangkan wajah-wajah dengan emosi yang berbeda-beda. Ya. Kalian coba untuk menebak kira-kira yang ada di layar itu emosi yang seperti apa. Ya. Bersama-sama ya, nanti kita coba untuk menebak wajah-wajah emosi apa yang muncul di layar. Kemudian juga nanti langkah kedua yang kalian harus lakukan adalah kalian mencoba untuk mengambil gambar-gambar wajah yang sudah boleh disediakan di depan ini. Nah, ada kelihatan ya, karena taruh di sini. Tujuannya ini apa? Nanti silakan kamu ngambil satu-satu sesuai dengan perasaanmu hari ini. Hari ini perasaan itu ono sing seneng, ono sing sedih, ono sing ya seperti itu. Jadi sesuai dengan perasaanmu hari ini.
nanti kalau kamu sudah mengambil gambar emosi yang sudah boleh disediakan di depan, silakan untuk mengekspresikan. Kira-kira temanmu bisa menebak enggak hari ini perasaanmu apa? Ya. Nah, nanti coba kamu memperagakan sesuai dengan gambar emosi yang kamu ambil hari ini. Ya. Jadi nanti teman untuk menebak. Kalau nanti teman ternyata tebakannya betul, silakan untuk kalian menempel di sana. Sudah boleh disiapkan untuk tempat untuk menempel perasaan kamu hari ini, oke? Bentar. Ini sudah saya siapkan. Kira-kira apa ini, Cak? Tadi? Oke. Oke. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Bahagia, oke. Happy juga bisa, bahagia juga bisa. Ini sering nih. Apa ini? Bingung. Nah, ini aja. Apa sih? Suka. Apa? Suka bisa, cinta juga bisa. Cinta itu tidak bisa diartikan cinta sama orang tua, cinta sama saudara. Nah, kaget, bingung. Nah, ini harus ini. Sama. Jangan ini. Malah. Oke. Sekarang udah ya, ini adalah wajah-wajah emosi yang sudah boleh ditayangkan dan kamu ternyata bisa menyebutkan semua dengan benar. Sekarang Wendy minta kalian untuk mengambil gambar emosi yang Wendy sudah sediakan sesuai dengan perasaan kamu saat ini di ruang ini bersama Wendy. Ayo satu-satu dari Dewi. Jangan ditunjukkan dulu, coba diekspresikan. Gimana ekspresinya teman-teman ini? Di tengah, coba di tengah. Coba ekspresinya apa? Betul? Kalah. Nah, coba ditunjukkan. Wah, tenang, temanmu hari ini tenang. Apa tangan ada? Apa? Selanjutnya, Alik. Gunakan 7 jurus. Tengah nih. Kenali potensi. Ya, ekspresi dong. Malah jempol. Jaga konsistensi Tunjukkan. dan jalin koneksi, membangun Ayo selanjutnya. Apa? dan menata situasi. Tidak apa, silakan. Perasaanmu hari ini dengan jujur. Ayo cepat. Kita ekspresikan. Betul? Ya. Lanjut ya. Tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan. Coba diekspresikan. Mendidik dengan tulus. Apa coba? Biarkan dia berekspresi, kamu yang nebak. Ayo, yang teman-teman yang nebak. Temanmu kalau senang seperti itu, kamu harus tahu itu. Kalau dikelakan, temanmu senyum-senyum. Menunjukkan kalau dia senang, ya. Lanjutnya. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Lanjutnya. 7 jurus PK hebat bersama murid Diekspresikan nih. 7 jurus PK hebat. Sedih. Oh, sedihnya gitu ya. Sedih sambil senyum-senyum nih. Hari ini perasaanmu. Diekspresikan. Nah. Murid mandiri Lanjutnya. kuat
sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta Selanjutnya, dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, apa? Bahagia. jaga konsistensi, Ayo, selanjutnya. menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Bingung. Revin. Sekarang perasaan seperti apa hari ini? Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, Apa? Oh, bahagia. bersama ayo kita wujudkan, Rehan. mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, Oke, besok kalau di kelas ketemu yang seperti itu menunjukkan apa? kelola emosi, Ya, aku terakhir. bukan resiliensi, jaga konsistensi, dan Oke, jalin sudah semua ya. membangun Ternyata hari ini kamu sudah bisa merasakan perasaan kamu yang sebenarnya terjadi di sini, kondisi di sini. Ya. Prosesnya banyak yang bersemangat, semoga bersemangat betul. Ya. Untuk yang bingung, melangkah tepat, kita ubah untuk 7 jurus semangat. Ya. Untuk yang malas, kita tumbuhkan semangat lagi. Oke, ya. ku ingat. Selanjutnya, karena kalian sudah mengenal perasaan kamu hari ini, merasakan perasaan kamu hari ini seperti apa, kita melanjutkan untuk diskusi bersama-sama menggali makna. Ya. Jadi ingin kalian, jadi ingin kamu, jadi ingin tahu hari ini perasaanmu seperti apa. Dengan sehat Ya, coba ditulis. Nanti Wendy akan menunjuk beberapa anak saja untuk menyampaikan perasaan kamu hari ini seperti apa. Emosi yang paling sering muncul, perasaan yang sering muncul mendidik apa? Kemudian ketika kamu merasa bahagia atau senang, apa yang kamu lakukan? Ya, yang terakhir atau yang keempat, apa yang kamu lakukan ketika merasa sedih? Jadi jawabannya ada. Nanti Wendy tinggal ambil beberapa anak untuk mewakili membaca perasaan dan langkah apa yang dilakukan ketika perasaan itu muncul. sekolah aman dan nyaman, Itu jawabannya ada. dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, Udah. gunakan 7 jurus, kenali Kalau sudah, Wendy coba ingin tahu jawaban dari beberapa teman kamu. Jadi akan ambil 2 cewek, 2 cowok mewakili dari teman-teman kamu. Bahagia. dan menata situasi, Bercerita dan bermain. Menangis. PK hebat, bersama murid melangkah tepat, 7 jurus PK hebat, Sedih. 7 jurus yang akan ku ingat. Main. HP. Bercerita. Nah, sekarang Wendy mau ambil untuk sampelnya cowok. Revin. Murid mandiri dan kuat, Bahagia, tumbuh di Senang. lingkungan sehat, bermain dengan teman-teman, bersama guru yang hebat,
Diam. penuh cinta Yang kedua, sahabat mendidik dengan Senang. Semangat. gunakan tujuh Bermain dengan teman-teman. kenali motor Dia sama temannya sendiri. terima kasih. Terima kasih tepuk tangan semuanya. bukan resiliensi. Oke, dari diskusi yang sudah Ibu berikan kepada kalian, ternyata kalian sudah sedikit bisa merasakan perasaan yang kamu rasakan, ya. Dan kamu melakukan suatu langkah untuk meluapkan perasaan kamu yang muncul pada waktu itu, ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan terkait dengan atau menjabarkan materi tentang kelola emosi, biar kamu lebih paham. Kelola emosi itu seperti apa? tempat bertumbuh harapan Yang pertama, mari kita kenali jenis-jenis emosi. Ya, ini ada Ibu berikan tayangan video yang berupa ilustrasi ya, perasaan jenis-jenis dari perasaan atau emosi seseorang. Coba diperhatikan. Apa yang kamu rasakan, ekspresikan emosimu. Manfaat pelajaran. 1. Membiasakan diri dengan perasaan yang berbeda. 2. Mengenal perasaan seseorang. Mari kita mulai. Saya merasa bahagia. Saya bahagia ketika saya mendapatkan es krim favoritku atau bermain dengan teman-teman di taman. Emosi bahagia adalah seperti pelangi yang memenuhi langit hatimu dengan warna-warni kemeriahan dan tawa yang tersedia. Saya merasa sedih. Saya sedih ketika merindukan ayah dan ibu, atau saya kehilangan mantan kesayangan saya. Emosi ini seperti awan kelabu yang menggantung di langit, membuat hati terasa berat. Namun, jangan khawatir, seperti hujan yang berhenti, kesedihan akan kembali dan langit akan cerah lagi. Saya merasa marah. Saya merasa marah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan saya. Seperti gunung berapi yang sudah meletus, dengan amarah yang membara. Namun, seperti abu vulkanik yang perlahan-lahan berembun, amarah mereka akan meredah. Saya merasa takjub. Inilah yang saya rasakan ketika melihat keindahan alam. Seperti melihat alam dengan suhu-suhu yang berwarna-warni, bunga-bunga yang indah, atau hewan-hewan yang menarik. Saya merasa takut. Saya merasa takut setiap kali menonton film horor. Emosi takut adalah seperti berjalan di malam hari ketika bayangan menakutkan membuat hati berdebar kencang. Tapi dengan khawatir, kita akan belajar bagaimana menghadapi ketakutan dan menemukan kebahagiaan dalam diri kita. Saya merasa lelah. Saya merasa lelah setiap kali saya keluar dan berlari di hari yang cerah. Seperti seorang superhero yang telah menyelesaikan misi besar, tubuhmu perlu waktu untuk pulih dan mendapatkan kembali kekuatannya. Saya merasa bangga. Saya merasa bangga ketika saya menyelesaikan tugas dengan benar. Dan ketika saya mendapatkan penghargaan atas kerja keras saya. Saya merasa malu. Saya merasa malu ketika seseorang memberikan pujian kepada saya. Kita merasakan apa yang kita rasakan. Kita semua merasakan berbagai macam emosi dalam situasi yang berbeda. Dimanapun kita berada, baik saat senang atau sedih, terlibat atau bosan, bangga atau malu. Tidak masalah untuk merasakan apa yang kita rasakan dan memiliki. Dari ilustrasi yang sudah Wendy tampilkan, bisa kita ambil kesimpulan tidak? Kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang tahu? Kesimpulannya adalah bahwa semua orang itu akan merasakan perasaan baik sedih maupun bahagia atau gembira. Semua itu kita jalani apa yang perasaan apa yang muncul pada kita. Yang penting apa? Yang penting kita bisa mengekspresikan ya perasaan kita itu dengan cara yang sehat. Ya, jadi dari cuplikan video pendek ini yang sudah ada ilustrasinya, itu tujuannya apa? Bahwa setiap kita merasakan atau muncul perasaan atau emosi baik positif maupun negatif, ya kita nikmati saja asalkan kita bisa mengekspresikan dengan cara yang sehat. Itu. Selanjutnya, Apa yang kamu rasakan? tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat. kita masuk ke kaitannya dengan
materi kita kelola emosi. Kelola emosi itu apa? Jadi pengertian dari kelola emosi itu sendiri apa? Biar kamu lebih jelas. Kelola emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Jadi tadi sudah sedikit dari awal Wendy singgung ya, sudah saya jelaskan sedikit kaitannya dengan emosi itu apa, ya. Terus digabungkan dengan kelola, ya. Jadi kalau kita jabarkan seperti ini, kelola emosi adalah kemampuan kita untuk mengenali. Jadi kita kenali dulu perasaan kita, emosi kita, kemudian kita memahami, ya. Dan habis itu kita kelola, ya, kita kendalikan. Kelola itu bisa kita kendalikan, bisa kita atur emosi kita yang muncul itu. Kemudian tujuan dari kelola emosi itu sendiri apa? Jadi kita punya tujuan, bagaimana caranya kita bisa mengelola emosi itu dengan baik dan sehat. Tujuannya satu, meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua, mengembangkan keterampilan emosi. Yang ketiga, membangun hubungan yang sehat. Yang keempat, mengurangi stres dan kecemasan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan mental. Nah, itu tujuannya dari kelola emosi. Kemudian manfaatnya, ada manfaatnya jadi manfaat kita kelola emosi yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan mental kita. Kedua, meningkatkan hubungan dengan orang lain. Hubungan di sini otomatis hubungan yang sehat. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kita. Ya, jadi kita seorang pelajar harus meningkatkan produktivitas kita seorang pelajar, ya, cita-cita kita, ya, untuk mengembangkan cita-cita kita. Yang keempat, meningkatkan kesadaran diri. Ya, jadi dari pengertian, tujuan, manfaat, kemudian masuk ke komponen dari kelola emosi. Ya, jadi dari bagian dari kelola emosi itu yang harus kalian punyai atau yang harus kalian kuasai adalah satu, kesadaran diri. Ya, kesadaran diri itu apa? Kesadaran diri itu kemampuan untuk mengenali, pertama untuk mengenali, memahami, ya, perasaan kita, emosi kita, ya, perilaku kita, ya, kekuatan dan kelebihan kita. Setiap orang pasti punya kelebihan. Setiap orang juga punya kekurangan. Kita harus kenali dulu. Ya, jadi jangan hanya yang dikenali kelebihanku, tapi kita tidak melihat kekurangan kita. Jadi setiap orang, setiap anak, ya, setiap individu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Itu pertama harus kita kenali. Yang ada pada diri kita sendiri. Jadi kita kenali dulu dari diri kita sendiri. Ya. Yang kedua, pengaturan diri. Ya, pengaturan diri di sini maksudnya adalah kemampuan untuk mengelola, ya, mengendalikan, ya, mengatur. Ya. Jadi pengaturan diri itu kita harus bisa mengelola, mengendalikan, ya, kaitannya dengan perasaan atau emosi kita, perilaku kita, tingkah laku kita. Ya, itu kita sendiri yang harus bisa mengendalikan, yang bisa mengontrol, mengatur, ya, bukan orang lain, tapi kita sendiri untuk belajar bisa mengatur itu. Ya, karena apa? Karena perasaan atau emosi itu bisa tiba sewaktu-waktu dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Gitu. Yang ketiga adalah kaitannya dengan empati. Nah, anak sekarang empatinya yang mulai ada penurunan. Empati itu apa? Kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Ya, contohnya sedih malah diploki, dibully, ya, diketawain. Itu menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai rasa empati, ya, merasakan perasaan orang lain. Ya, itu penting sekali, ya. Jadi kemampuan kita untuk bisa merasakan perasaan orang lain. Nah, itu. Yang keempat adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini kaitannya kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, ya, sebagai pendengar yang baik, ya, sebagai selain sebagai pendengar yang baik, juga bisa memberikan solusi juga yang baik, membantu orang lain, ya. Itu terkait dengan keterampilan sosial atau social skill, ya.
Nah, dari apa yang Bu Edi sudah sampaikan tadi, Cak, berkaitan satu pengertian kelola emosi tadi, ya. Terus kemudian tujuan, ya, manfaat, ya, komponen bagian yang ada di dalam kelola emosi yang harus kamu kuasai atau kamu miliki, ya, dari 4 tadi, ya. Kita jadikan satu di pembelajaran sosial emosional. Ya, jadi kita rangkum di pembelajaran sosial emosional. Jadi untuk kelola emosi di sini kita menggunakan metode pembelajaran sosial emosional. Jadi pembelajaran sosial emosional atau kadang disingkat SEL, ya, itu apa? Proses pembelajaran. Jadi ada pengertiannya, Cak. Proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran untuk membantu individu dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembangkan hubungan sosial yang sehat. Ya, untuk mengembangkan kaitannya dengan prestasi atau peningkatan prestasi atau akademik. Ya, jadi pembelajaran sosial emosional itu yang hubungannya dengan kita mengelola emosi itu ada tujuannya, ya. Yang satu untuk mengembangkan keterampilan seseorang dalam mengelola emosi, sosial emosi, agar apa? Agar terbentuk hubungan sosial yang sehat, ya, gitu. Di sini untuk pembelajaran sosial emosional mencakup apa saja, Cak? Sama seperti hampir sama dengan tadi komponen, ya, komponen yang harus kalian kuasai atau yang harus kamu miliki. Yang pertama adalah menyadari diri, ya. Yang kedua mengelola diri. Yang ketiga mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang keempat terampil berelasi. Ya. Yang kelima adalah peduli sosial. Sekarang kita kupas satu-satu, ya, kita bahas satu-satu biar kamu semakin lebih jelas. Menyadari diri hampir sama tadi untuk kenali diri, ya. Yang satu yang dimaksud menyadari diri itu satu mengenali, ya, dan memahami emosi, pikiran, perilaku diri sendiri. Kita harus wajib bisa memahami emosi kita, pikiran kita saat ini seperti apa, perilaku kita seperti apa, gitu. Yang kedua, bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri kita. Ya, jadi bisa memilih kita untuk kekuatan kita apa. Jadi bisa mengetahui, ya, kekuatanku apa, kelebihanku. Kalau kekuatan kamu tidak paham, kekuatan itu adalah kelebihan yang dimiliki setiap orang. Kamu punya kelebihan masing-masing. Tidak menutup kemungkinan kamu juga punya kelemahan masing-masing. Jadi kita harus tahu kelebihanku apa, ya, kelemahanku apa. Nanti ada bisa kamu kembangkan untuk yang jurus pertama kemarin, ya, kaitannya untuk kenali potensi. Itu kan juga butuh kamu mengetahui kekuatan dan kelemahan diri itu. Yang ketiga, memahami nilai dan tujuan hidup. Kita hidup tuh harus punya tujuan, ya. Kira-kira tujuanmu apa sekolah? Biar pintar, cari ilmu. Apalagi semakin ke depan lagi apa tujuan kamu? Mencari masa depan, otomatis berkaitan dengan kita, berkaitan dengan karir, ya, pekerjaan yang nanti ingin kamu capai atau kamu raih, ya, itu. Jadi kita harus bisa memahami tujuan ini apa, tujuan hidup saya apa. Tidak boleh tidak punya tujuan, ya. Sekecil apapun, ya, kamu harus mempunyai tujuan. Ya, kamu datang ke sekolah harus punya tujuan, ya. Otomatis kalau kamu punya tujuan, ya, kamu berada di lingkungan sekolah, kamu akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kamu. Ya. Yang keempat, meningkatkan kesadaran diri untuk membuat keputusan yang lebih baik. Ya, berkaitan lagi kembali ke kesadaran diri. Ya. Jadi setiap kita mau mengambil keputusan, ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kamu
ambil silakan untuk kita menyadari kesadaran diri kita harus itu ya. Yang kedua ya, yang mencakup di pembelajaran sosial emosional yang kedua adalah mengelola diri. Ya. Mengelola diri di sini yang pertama adalah mengatur dan mengelola emosi, pikiran, perilaku diri sendiri. Jadi kita butuh mengelola, butuh mengendalikan pikiran kita, perilaku kita. Ya, kalau kita mau melakukan sesuatu perlu diatur, dikendalikan. Ya, tidak langsung bereaksi tapi tanpa pengelolaan atau tanpa pengaturan. Ya, itu. Yang kedua, mengembangkan strategi dan mengatasi stres dan tantangan. Jadi ada nanti ya untuk kaitannya strategi. Nanti Bu Edi akan beri cara untuk atau strategi untuk mengatasi stres dan tantangan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan disiplin diri. Ini yang agak sulit ya kalau memang tidak ada kesadaran di diri. Ya, tuh perlu kita itu memotivasi diri kita sendiri. Ya, perlu kita untuk melatih disiplin diri kita sendiri. Karena yang paling kuat, yang paling bisa segala sesuatunya bisa berjalan kalau datangnya dari diri kita sendiri. Dorongan dari orang lain persentasenya tidak sebesar kalau dorongan datangnya dari kita sendiri. Itu, maka kita butuh memotivasi dan melatih disiplin diri dari kitanya sendiri, nah, bukan dari orang lain. Yang kedua, membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Jadi setiap kali kamu mengambil keputusan, kamu wajib bertanggung jawab untuk apa? Untuk melaksanakan sesuai dengan keputusan kamu. Ya, keputusan saya ikut ekstra pramuka yang kegiatannya setiap pulang sekolah. Tanggung jawabnya apa? Pulang sekolah sudah siang, Bu. Tanggung jawabnya harus tetap hadir karena kamu sudah mengambil keputusan untuk ikut ekstra pramuka. Itu contoh kecil ya. Kemudian lanjut, yang ketiga ya, mengambil keputusan yang bertanggung jawab ya. Satu, membuat pilihan yang bijak dan tepat ya, jadi semua apa yang akan kamu pilih, kegiatan apa ya, yang akan kamu lakukan, pilih dulu yang tepat sesuai dengan kamu ya. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan. Ya, jadi ada konsekuensinya ya, ada sanksinya apabila setiap apa yang kamu pilih pasti ada resikonya yang harus kamu terima. Yang ke apa? Sampai kemana ya tadi? Tiga, menerima tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Nah, tadi sudah sedikit Bu Edi sudah sampaikan ya, segala keputusan harus bisa diterima dengan tanggung jawab yang bagus. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Ini sulit juga ya. Kadang melakukan kesalahan tapi tidak berani mengakui, tidak berani untuk mengakui. Gara-gara apa? Gara-gara rasa. Nah, muncul perasaan takut. Emosi yang muncul adalah takut, sehingga kesalahan yang dilakukan tidak berani diakui. Makanya kita harus menerapkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang keempat, terampil berelasi. Ya, terampil berelasi di sini adalah satu, membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Ya, mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif seperti apa, Bu? Keterampilan komunikasi yang efektif. Ya, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Ya, kita bisa menyampaikan informasi itu tepat waktu. Ya, kita bisa memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan seseorang yang kamu berikan informasi. Itu termasuk keterampilan komunikasi kita. Yang selanjutnya adalah mengelola konflik dan menyelesaikan masalah dengan baik. Ya, ini ya, kalau kamu punya masalah, selesaikan dengan baik-baik. Jangan lewat media sosial dalam arti sindir-menyindir ya, tapi diselesaikan dengan baik-baik, bertemu ya, berkomunikasi ya, menerapkan keterampilan komunikasi yang efektif. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik dan empati. Sama seperti
komponen tadi juga ada empati. Maka mulai sekarang dibiasakan untuk menumbuhkan rasa empati. Ya, empati itu ada kesensitifan di perasaan kita. Ya. Jadi kalau kita merasa teman kita ada perubahan sedikit, kita pasti akan merasakan kalau kita mempunyai rasa empati yang baik. Ya, itu. Yang kelima, peduli sosial. Ya, peduli sosial di sini adalah menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Ya. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk membantu masyarakat. Yang terakhir, mengembangkan kesadaran tentang isu-isu sosial dan lingkungan. Ya, jadi jangan gampang termakan gosip. Ya. Lagi kerungu titik di sekolah belum jelas kebenaran. Ya, itu apa dalam cara untuk mengelola emosi dengan metode pembelajaran sosial emosional. Di sini ada strateginya, saya butuh saat ini. Jadi dari materi yang sudah dijabarkan tadi, ya, untuk mempraktekkan caranya untuk mengelola emosi kamu. Kalau tiba-tiba emosi itu muncul, baik emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Tapi lebih membahayakan reaksinya kalau yang muncul emosi yang negatif. Ya, itu. Pertama, strategi untuk kelola emosi. 1. Tarik napas dalam-dalam. Bu, saya setiap hari tarik napas dalam-dalam. Ya. Tapi dalam kondisi yang apa? Ya. Apabila kita merasakan perasaan atau muncul perasaan marah. Nah, jajal. Kalau kita merasa jengkel, merasa marah, ya, pertama yang kita lakukan apa? Strateginya tarik nafas dalam-dalam. Coba tarik nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan. Oke. Pertama coba munculkan rasa jengkel atau emosi. Emosi bersama kayaknya ada ini kelihatannya. Ayo. Nah, ada yang jengkel kan? Ada yang jengkel ya. Ada yang agak sedikit marah ini kelihatan loh. Ayo kita tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan. Lagi. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Oke. Nah, dari situ pasti ada reaksi yang berbeda dari apa yang pertama kalian rasakan. Perlu nanti dicoba. Ya. Yang kedua, hitung 10 atau memberikan atau mengambil jeda. Dalam arti gini, 10 di sini apa? 10 detik atau sampai 10 menit, 10 detik. Apabila kita tiba-tiba merasa marah, ya dong, merasa marah, silakan ya kalian berhitung 10 detik. Kita kasih waktu 10 detik, ya. Misalnya bicara 10 detik, lalu kita bereaksi. Ya, contohnya gini, kalau kita marah dengan seseorang, pengen jotos atau pengen mukul, ya toh. Kalau kita kondisi marah, langsung lihat orangnya mukul dia, ya toh. Tapi kalau kamu kasih jeda 10 detik, ya toh, ya, nanti ada pertimbangan kamu untuk mau memukul temanmu. Kok mikir dulu, ya itu. Jadi tujuannya adalah memberikan hitungan 10 detik atau kasih jeda itu untuk mengontrol atau mengendalikan emosi kita. Fungsinya itu dari pengertian tadi ya, untuk mengontrol atau mengendalikan itu dengan cara seperti itu. Ya. Akhirnya ada waktu atau kesempatan untuk kita berpikir, nah aku jotos malah luwih panjang dan sebagainya. Akhirnya meredakan kita untuk tidak jadi mukul teman. Yang ketiga kaitannya dengan jurnal emosi. Jurnal emosi di sini saya silakan kalau kamu mempunyai atau muncul perasaan-perasaan luapan dengan tulisan di buku harian kamu. Itu kamu tulis di kertas ataupun di buku yang sudah kamu siapkan. Silakan untuk kamu menulis perasaan kamu yang muncul saat ini. Itu untuk fungsinya apa? Untuk kamu mengetahui perasaan kamu saat ini itu seperti apa. Gitu. Itu kaitannya dengan jurnal emosi. Yang keempat, berbicara dengan orang lain. Silakan.
perasaan kamu, emosi kamu tiba-tiba muncul, ya, tidak terkontrol, tidak terkendali, silahkan untuk kamu bisa bicara dengan orang lain. Orang lain itu bisa teman dekat, bisa orang tua, bapak, ibu, bu. Oke. Yang kelima, aktivitas fisik. Nah, jadi nak kayak jengkel, kayak marah, kayak apa kamu merasa galau, ya, buat aktivitas fisik, ya, kamu jalan-jalan, ya, atau kamu olahraga, nah, itu. Jadi diarahkan atau dialihkan ke aktivitas fisik, ya, itu untuk mengurangi emosi yang muncul tiba-tiba. Yang keenam, kaitannya dengan pikiran positif. Nah, pikiran positif dibiasakan menumbuhkan pikiran positif, menghilangkan pikiran negatif. Jadi negatif thinkingnya dihilangkan, ya, positif thinkingnya ditumbuhkan. Jadi kalau melihat temanmu uangnya banyak, positif thinking, wah ini gue dapat rezeki banyak. Jangan negatif thinking, wah buku dia sopo. Jangan seperti itu. Untukku biasanya nggak tahu jajan, kok saya jajannya akeh. Oh mungkin dapat rezeki dari saudaranya atau diberi uang lebih dari orang tua. Jadi itu contoh pola berpikir positif. Sama dengan ibu guru juga sama, ya, dibiasakan untuk menumbuhkan pikiran positif, ya, sebagai murid harus menanamkan pikiran positif kepada bapak ibu guru, ya. Hari ini kalau saya akan diberi tugas, ya, jangan berpikir negatif thinking. Nah, enak ya bapak ibu gurunya mungkin juga di sana, padahal bapak ibu guru diberikan tugas dari sekolah untuk kegiatan di luar, ya, mau tidak mau kamu diberi tugas. Itu contoh. Jadi berpikir positif. Yang ketujuh, istirahat. Itu paling top enak. Ada masalah, rasanya lagi kudu muring-muring, dibuat tidur, ya. Bangun tidur sudah hilang, ya, itu. Nanti kalau muncul lagi, tidur lagi, dibaca. Oh enggak, alih ke strategi yang lain. Kalau kamu ternyata tak tidur, gak bisa hilang, cari strategi yang lain. Strateginya banyak, 1-7, silakan dicoba. Mana yang cocok buat kamu. Dan ada yang bisa mencoba dari 7 strategi ini, sebelum Bu Edi memberikan strategi ini, sudah apa aja? Tarik nafas, tarik nafas, tapi dihembuskan loh ya, jangan dipertahankan. Ayo. Istirahat, ya, tidak boleh beraktivitas yang lain. Istirahat betul-betul dibuat istirahat, jangan istirahat dibuat main HP, beda itu. Oke, ya, itu. Siapa lagi yang sudah mengenal strategi ini untuk kelola emosi? Salah, ya, siapa? Apa nih, Manik? Aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik macam-macam, bisa buat sepeda-sepeda, naik sepeda keliling, apalagi kan yang rumahnya dekat persawahan, bisa keliling-keliling, ya, itu sedikit untuk mengurangi, betul, ya, itu termasuk aktivitas, mancing, macam-macam yang berkaitan dengan aktivitas fisik, asalkan aktivitas fisiknya yang positif, jogging bisa, ya, dengan aktivitas fisiknya yang negatif, ya, rusak omah wong, wah, kan nggak boleh itu aktivitas fisik yang negatif. Oke, jadi dari strategi ini kalian sudah ada yang mentok. Hasilnya bagaimana? Hasil dari strategi yang sudah kamu terapkan mengurangi emosi kamu tidak? Lebih tenang, oke. Nah, oke. Setelah materi terkait dengan kelola emosi, ini sudah gue disampaikan dari tujuan sampai komponennya, masuk menjadi satu di pembelajaran sosial emosional atau SEL. Ternyata sampai di strategi, ya, untuk kelola emosi kalian sudah menerapkan di kehidupan kamu sehari-hari. Sekarang untuk selanjutnya, tolong kalian untuk merancang strategi SEL. Jadi untuk mengambil satu strategi dari kelola emosi, jadi ambil yang jurnal emosi, ya, jurnal emosi. Coba kalian tulis, ya, buat setiap anak untuk menulis jurnal emosi, ya, dapat direfleksikan perasaan dan emosinya.
hari dan tanggal, emosi apa yang dirasakan, penyebab emosinya apa. Ya, kalau tadi kan untuk yang pertama, ya, tugas yang pertama belum diberikan penyebabnya. Ya, sekarang saya meningkat untuk ke penyebab emosinya apa. Kemudian perilaku yang ditunjukkan, strategi mengelola emosinya seperti apa? Itu tadi yang ada 7, silakan. Atau yang lain mungkin, setelah punya strategi yang lain bisa ditulis di situ. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kita ambil 2 lagi. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sudah? 7 jurus PK hebat. Kita ambil 2 sampel, cowok 2, cewek 2. Siapa yang mau maju ke depan? 7 jurus PK hebat. Gantian. 7 jurus Tadi Akbar sudah, Aldo, Rehan belum, sama Aldo yang belum, berarti sama Akbar yang sudah. Tadi yang cewek, Serena sama Sarang. Sarang, Monik sama Angel. Nanti yang menyampaikan. sehat. Aldo sama Rehan untuk menyampaikan jurnal emosi kalian. Bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 Perasaan itu kan tiba selalu muncul ya kan. potensi, kelola emosi, Sewaktu-waktu dalam situasi apapun perasaan emosi itu muncul, baik positif maupun negatif. dan jalin koneksi. Gitu. Juga seperti ini pasti ada kamu merasakan perasaan apa? Ada perasaan yang muncul bosan, ada ngantuk juga ada, ya toh? Perasaan bingung juga ada, ya toh? Penyebabnya pasti ada, bingung, ya toh? Ngantuk karena mungkin, ya toh? Penyebab emosinya apa? Suasana, ya toh? Oke? Menggembirakan, Kita Enzel dulu, maju aja ke depan. Monica atau Enzel dulu? Ya, Enzel dulu deh. ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Hari Minggu tanggal 5. Potensi, emosi, Bahagia tumbuhkan resiliensi, karena libur sekolah. jaga konsistensi, Senang dan tertawa. koneksi, membangun Aktivitas fisik. dan menata situasi. Monik. Hari dan tanggal. Senin 6 Oktober 2025. Sedih. Sama murid Sedih. tepat Sedih. jurus PK, Belum sarapan. 7 jurus Diam. ku ingat. Tarik nafas dalam-dalam. Lembutkan pelan-pelan. Oke, tepuk tangan untuk temanmu. Sekarang ganti Rehan. Hari dan tanggal. Murid Senin tanggal 6. Marah tumbuh di lingkungan sehat, karena dijahili teman. Diam. guru yang hebat, Aktivitas fisik. Oke, tepuk tangan. bersahabat Sekarang ganti Aldo. dengan tulus, gunakan Hari dan tanggal. Senin tanggal 6 bulan Oktober. Sedih, penat dan kesal.
merenung dan menyendiri, jaga konsistensi, narik nafas dalam-dalam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Aldo. dan menata situasi. Merancang strategi sel, Wendy menyimpulkan bahwa kalian sudah berhasil ya. Jadi untuk mengelola emosi kamu sudah menguasai. Nih, selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus kedua tentang kelola emosi. Dari Wendy, cukup sekian. Semoga materi hari ini terkait kelola emosi bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, dan bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.